Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Ramadhani dari kelas 11 MIPA 1. Pada kesempatan kali ini saya akan meresensi film The Greatest Showman. Ladies and gents, this is the moment you've waited for. You've been searching in the dark, your sweat soaking through the floor. The Greatest Showman merupakan film bergenre drama musikal yang ditayangkan di seluruh bioskop dunia pada tahun 2017. Film ini disutradarai oleh Michelle Gracie dalam debut penyutradaraannya. Film ini ditulis oleh Jenny Biggs dan Bill Condon, yang dibintangi oleh Hugh Jackman, Zac Efron, Michelle Williams, Rebecca Ferguson, dan Zendaya. Film ini terinspirasi oleh kisah P.T. Barnum. Film berdurasi 1 jam 45 menit ini diawali dengan pertunjukan sirkus yang sangat mengagumkan dan diiringi lagu yang menggugah suasana. Lalu scene beralih pada Barnum dan ayahnya yang pergi menuju satu rumah keluarga kaya untuk mengukur baju. Namun di sana Barnum membuat kesalahan hingga ia ditampar oleh sang ayah dari seorang putri yang ia idamkan. Hari demi hari berlalu. Charity sudah mulai memasuki waktunya untuk ia pergi ke sekolah. Sedangkan Barnum mengalami masa-masa sulit sampai akhirnya ia kehilangan ayahnya. Barnum terpaksa mencuri roti untuk bertahan hidup, namun percuma. Lalu ada seseorang yang memberikannya sebuah apel. Charity dan Barnum benar-benar seperti remaja di mabuk asmara yang bertukar kabar melalui surat. Saat beranjak dewasa, Barnum benar-benar datang kembali ke rumah ayahnya Charity untuk membawa Charity dengan maksud untuk menikahinya. Setelah menikah, mereka dikaruniai 2 orang anak perempuan yang cantik-cantik yang bernama Caroline Barnum dan Helen Barnum. Awalnya Barnum bekerja sebagai pengetik di sebuah perusahaan, namun tak lama setelah itu ia diberhentikan karena perusahaan itu bangkrut. Dan Barnum juga bukan tipe orang yang puas akan pekerjaan seperti itu. Setelah itu, Barnum berniat untuk meminjam uang di bank dengan jaminan kapal di perusahaan sebelumnya yang sudah tenggelam di Laut Cina. Namun ternyata gedung museum yang dibelinya tidak terlalu ramai. Saat pulang kerja, anak-anak Barnum yang belum tidur berkata bahwa Museum Barnum memerlukan sesuatu yang hidup, sesuatu yang dapat menghibur orang-orang. Lalu Barnum dapat ide saat melihat sebuah apel yang diberikan orang yang dianggapnya unik. Barnum mengumpulkan orang-orang unik dan menyebarkan poster agar orang-orang yang merasa dirinya unik dapat datang ke museumnya. Orang-orang sekitar memandang aneh orang-orang yang dianggap Barnum unik. Namun usaha Barnum yang benar-benar baik membuatnya sukses dan dikenal di seluruh Amerika. Walau banyak masalah juga yang menghampirinya. Lalu ada seorang kritikus teater yang mengkritik bahwa tempat sirkus Barnum hanyalah kebahagiaan yang semu. Hal itu membuat Barnum kepikiran. Sampai akhirnya Barnum bertemu dengan Jeannie Lynne, seorang penyanyi opera yang sangat terkenal di Eropa, saat ada acara bertemu dengan Ratu Victoria. Barnum berusaha membuat kerjasama dengan Jeannie Lynne dengan bantuan partnernya Philip Carroll. Entah bagaimana awalnya ia ingin bekerja sama agar anak-anaknya bangga pada dirinya dan tidak dibully karena pekerjaan ayahnya. Kerjasama mereka berjalan sangat lancar sampai mereka melakukan tur ke beberapa negara. Bahkan kritikus teater memuji Jeannie Lynne, walau ia berkata sayang sekali Jenny harus jatuh ke tangan Barnum. Namun kesuksesan itu membuat Barnum lupa awal bagaimana ia bisa berada di titik ini. Perlahan ia seakan malu dengan pertunjukan sirkus yang berisi orang-orang unik yang dikumpulkannya. Saat sedang tur, ada saat di mana Jenny dan Barnum sedang berbincang-bincang. Lalu Barnum membuat keputusan yang egois, membuat Jenny marah
dan berkata bahwa Barnum hanya peduli pada hidupnya sendiri. Di opera terakhirnya, Jenny bernyanyi sambil menangis, dan saat sedang berterima kasih bersama Barnum, tiba-tiba Jenny mencium Barnum, dan hal itu diabadikan di kamera. Pulang ke rumah, tentu Charity dan anak-anaknya bingung kenapa Barnum pulang lebih cepat, namun tetap saja mereka senang. Pada saat itu juga, museum atau tempat sirkusnya habis terbakar karena ulah mereka yang menganggap bahwa sirkus Barnum adalah suatu hal yang menjijikan dan menjadi aib. Gedung itu terbakar habis, dan untunglah hanya Caroline yang terluka parah karena ingin menyelamatkan cintanya, Annie Waller. Barnum benar-benar berada di titik terendahnya. Tidak ada yang tersisa dari museumnya. Di saat itu pula, sang kritikus teater datang menemuinya. Setidaknya kritikus itu dapat melihat bahwa Barnum benar-benar orang yang hebat, karena dapat mengumpulkan orang-orang yang berbeda bentuk, ras, warna, dan sebagainya dalam satu tempat tanpa membedakan mereka. Barnum berpikir bahwa ia dapat bangkit kembali dengan uang konser yang sudah dikumpulkannya dengan opera Jenny Lind. Namun sang kritikus menunjukkan koran yang membuat Barnum berlari sekencang mungkin menuju rumahnya. Charity sudah siap dengan tasnya. Barnum berusaha menjelaskan bahwa foto ia berciuman dengan Jenny tidak ada hubungan apa-apa. Namun Charity tutup telinga akan hal itu. Charity berkata bahwa ia akan pulang. Barnum tentu saja menahannya dan berkata bahwa ini rumahmu. Namun Charity menunjukkan surat bahwa rumah mereka sudah disita oleh bank. Barnum terduduk di tempat biasanya ia minum. Lagi-lagi ia memikirkan kenapa hidupnya bisa jadi sampai seperti ini. Lalu saat teman-teman sirkusnya datang, ia hanya berkata, "Kalian pulanglah, aku tidak punya uang untuk menggaji kalian." Apakah apa yang mereka lakukan? Mereka hanya menuntut Barnum agar ia tidak menyerah, karena tempat sirkus ini telah menjadi rumah mereka, tempat mereka bertemu keluarga yang sebenarnya di saat ibu mereka saja malu akan mereka, tempat mereka merasa benar-benar diterima apa adanya. Barnum yang seakan sadar mulai membangkitkan kembali semangatnya. Walau awalnya bingung karena tidak ada satupun barang yang tersisa dan tidak ada bank yang mau meminjamkan uang. Pada saat itu akhirnya Caroline menawarkan bantuan dengan uang yang sudah dikumpulkannya dari 10% bagian selama sirkus Barnum berlangsung. Setelah bingung bagaimana mereka akan menyewa gedung, akhirnya mereka pun memutuskan untuk membuat pertunjukan di dekat stasiun menggunakan tenda. Barnum dan teman-teman sirkusnya pun mulai bangkit kembali dan semakin banyak orang yang tersenyum karena pertunjukan sirkusnya. Barnum juga sudah berbaikan dengan keluarganya. Film ini sangat bagus dan sangat worth it untuk ditonton. Barnum yang walaupun ia seorang penipu, ia dapat memberikan kesan dengan kreativitasnya yang luar biasa, dan Charity yang selalu menemaninya dari awal hingga akhir, dan selalu bersyukur atas hidupnya selagi ia bisa hidup dengan Barnum dan anak-anaknya. Aura positif dari teman-teman sirkus Barnum pun lebih terpancar, di mana mereka menjadi lebih berani, dan mereka yakin bahwa mereka sudah ditakdirkan begini, dan mereka menjadi mencintai diri mereka sendiri. Sepanjang film juga terdapat banyak sekali lagu, namun tenang saja, itu tidak akan membuat bosan. Lagu-lagu yang ditampilkan memiliki makna yang bagus dan juga sangat enak untuk didengar. Di film ini juga banyak kata-kata bijak yang menyentuh hati. Sayangnya, menurut saya perilaku Barnum yang sangat serakah akan kepuasan benar-benar menyebalkan. Lalu pada saat titik itu, ia tetap menjadi orang yang seakan hanya peduli pada dirinya sendiri. Perilaku Jenny yang mencium Barnum sebagai ucapan terima kasih juga tidak enak untuk dilihat. Walaupun saya tahu Jenny pasti merasa terluka, namun perilaku itu tidak dapat dibenarkan. Selebihnya, film ini memiliki kesan dan pesan yang benar-benar sampai ke penonton. Untuk yang belajar bahasa Inggris juga bagus karena film ini memiliki bahasa yang mudah dipahami jika benar-benar didengar dan diperhatikan. Sekian resensi dari saya.
Jika ada kesalahan kata, saya meminta maaf. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.